kadang-kadang kita cari kesempatan, itu dia meleng, kita berhenti. Balik lagi di YouTube channel gua, IGS The Executioner, dan kali ini di samping gua nih udah ada satu sosok yang menurut gua sangat menginspirasi dan luar biasa. Kenalin dulu Om Togi Sitompul. Siap. Jadi hari ini nih kita mau buat konten latihan shoulder. Benar. Siap ya Om? Siap. Ini ntar siapa yang mensikat siapa nih? Nah, sebelum kita mulai, gue pengen tanya-tanya sedikit dulu nih mengenai Om Togi. Mungkin bagi yang udah kenal pasti udah tahu, cuman kan pasti ada juga nih yang belum kenal. Nah, siapa sih itu Om Togi sih Om? Kalau gue panggilnya Om, kenapa? Beliau ini usianya berapa sekarang? 65 tahun ini. 65, betul. Om Togi mungkin cerita sedikit ya mengenai kapan mulai fitnessnya, kemudian yang menginspirasi awal itu apa, jadi teman-teman juga tahu nih. Ya, saya mulai fitness di tahun 2005. Waktu itu umur saya sudah 50 tahun. Nah, terus kenapa saya melakukan fitness ini? Waktu lulus SMA tahun 74, saya langsung pindah ke Jerman untuk kuliah. Dan saya di Jerman kurang lebih 30 tahun menikah, tapi ya akhirnya balik juga ke Jakarta. Sampai di sini saya kan punya saudara yang lain, abang saya yang mungkin banyak yang tahu, namanya Ruhut Sitompul, dan adik saya Iskandar Sitompul, mantan Kapuspen TNI. Sedangkan saya bukan siapa-siapa, paling ikut sinetron sekali-sekali, gitu juga nggak ada artinya kan. Terus kepikiran gimana ketika saya udah tua masih menarik Ya. Makanya saya fitness, saya coba. Motivasi awal itu memang pengen tetap terlihat menarik ya. Menarik. Walaupun usianya sudah cukup lanjut nih kalau mau dibilang. Ya. Tapi luar biasa. Dan lihat terbukti. aja nih, terbukti. Dan terbukti. Di mana-mana pasti kalau ya kita ngomong dari orang-orang awam sampai abang fitness bagus, gimana caranya? Umur berapa? Ada nggak percaya umur saya? Iya. Gua aja awalnya nembak, wah salah, gua nembak 17. Tapi emang nggak kelihatan gitu loh, masih awet muda di usia sekarang. Dan satu lagi nih Om, tadi yang buat gua interest, mulainya tuh di usia 50 ya? Benar. Iya, dan banyak sekali teman-teman sobat eksekusioner ini yang nanya, Bang kalau usia misalnya udah di atas 30 gitu, ada yang waktu itu nanya gua usia 40 apakah masih bisa gitu. Ini Om Togi buktinya usia 50 baru mulai, kalian lihat. Sekarang di usia 65 masih fit lah. Coba flex deh. Tuh. Masih luar biasa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya. Ya, yang penting kemauan, yang penting mau itu aja. Dan jangan terlalu banyak pingin, tapi lakukan. Betul. Jadi jangan cuman mau aja, tapi harus ada usaha juga dari teman-teman semuanya. Jadi kalian boleh punya mimpi, tapi jangan biarkan itu menjadi sekedar mimpi, tapi kalian harus bangun dari mimpi tersebut dan mengeksekusi. Sikat. Kemudian biasa nih Om, teman-teman banyak juga nih yang nanya kalau bosen, pasti ada ya namanya jenuh. Berarti dari usia 50 udah 15 tahun nih sekarang. Di masa itu, di 15 tahun itu pasti tuh ada kejenuhan. Itu gimana sih kalau dari Om Togi itu untuk mengakalin kejenuhan itu, untuk menghilangkan kejenuhan untuk fitness itu gitu? Ya kadang-kadang ada, tapi nggak tahu. Saya mungkin selalu positif thinking. Saya lihat ke depan gimana baiknya. Terus ya kalau pribadi saya, kalau setiap saya bangun pagi saya lihat di kaca badan saya bagus, Ya. itu juga bikin semangat. Jadi intinya gimana biar bisa lebih fokus dan tidak jenuh itu, Om Togi itu selalu
memikirkan mengenai goalnya, mengenai alasan kenapa Om Togi itu memulai, yaitu untuk lebih kelihatan menarik. Makanya pada saat bangun pagi lihat di kaca langsung, wah ini loh yang menjadi tujuan gue, makanya jadi nggak males ya. Dan pernah nggak sih sampai lama gitu istirahat? Saya paling lama kalau saya jujur dalam waktu 15 tahun, percaya nggak percaya, paling lama break 3 hari. 3 hari. Itu juga karena kalau flu kan kalau kita demam dikit, kita harus. Mesti istirahat. Tapi hari juga. keempatnya saya ajar lagi. Sikat lagi. 3 hari, ingat, nggak pernah lebih. Berarti luar biasa sekali. Iya, walaupun saya juga ada tugas di luar kota, yang dicari tempat gym duluan. Wajib. Nah tuh teman-teman, berarti mulai sekarang jangan banyak alasan lagi nih. Jangan mau kalah, gue juga nggak mau kalah nih gue nengah kayak gini. Semua pasti bisa, semua pasti bisa. Yang penting mau dan mau berusaha dengan ada usaha. Oke teman-teman, stay tune terus karena kita sekarang lagi ngopi-ngopi. Setelah ngopi-ngopi, kita mau langsung naik ke atas untuk latihan ya. Kita mau latihan shoulder hari ini sama paling beberapa bagian otot kecil seperti tangan. Pernah main perut ya? Perut? Nah, pasti. Sering, rajin. Tadi pagi aja saya udah sit up sih, setiap pagi sit up. Setiap pagi sit up. Ada kardio juga? Kardio jarang. Saya termasuk jarang sapi. Karena saya nggak tahu juga kenapa ya. Kalau untuk lari kan udah nggak mungkin lagi saya kan. Iya betul. Berjalan kaki dengan usia segini, kita harus tahu diri juga. Jadi kita juga pilih olahraganya itu yang menyesuaikan dengan kondisi kita. Sebenarnya fitness itu betul. sudah itu kenapa saya betul-betul konsisten. Karena otot itu untuk saya seperti harta. Kita udah punya otot, kita udah punya harta. Siapa mau kehilangan harta? Dan siapa mau kehilangan otot? Sama aja. Betul kan? Dan otot itu sesuatu yang harus diusahakan. Jadi lo orang punya banyak duit pun nggak bisa beli otot. Nggak bisa. Betul. Titel apa juga bisa dibayar. Otot buat sendiri. Nggak bisa dibeli ya. Bisa. Kita nggak bisa bayar orang. Harus diupayakan. Diupayakan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan like dan subscribe untuk berlangganan, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian karena di konten kali ini nih sangat menarik. Jadi kalian juga mendapatkan manfaat, teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dengan sharing dari kita ya. Oke, stay tune terus, eksekusioner Sikat. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di area latihan ya. Pagi hari ini kita akan berlatih otot bahu. Ini sekarang udah ada dumbbell di sini. Kita untuk gerakan pertama akan menggunakan dumbbell. Tapi sebelumnya gue pengen manggil satu teman gue lagi nih. Anak sini, penunggu sini om. Oh. Iya. Hajinya sini. Tuyul di sini. Oh, tuyul. Nah ini dia namanya Tiwi. Dia sebagai personal trainer di sini. Apa jabatanmu? Personal trainer. Personal trainer. Kalau mau trainer bisa sama saya ya. Lu cowok apa cewek? Ah, cewek lah. Gua kan udah punya anak. Nah, Cewek ya? Kok badan lu kayak cowok? gak apa-apa lah. Kan Apa? ikutin lu. Kita hari ini latihan shoulder ya. Yes, kalau mau ambil PT sama saya. Nanti Instagramnya kita mention. Oke. Mau hubungin Om Togi silahkan, mau hubungin Tiwi. Eksekusioner. Sikat. Jadi ini variasi pertama menggunakan dumbbell. Jadi ini gabungan antara side lateral, front lateral, dan back lateral raises. Jadi poinnya di shoulder atau deltoid bagian depan, samping, dan belakang. Ini merupakan gerakan pemanasan favorit gua ketika gua latihan shoulder. Jadi sekali gerakan bisa dapat beberapa bagian.
Gak kuat. Gak kuat saya. Wah, kalau latihan sendiri kita bisa nyolong, bisa break. Kalau sekarang nggak bisa, di-push. Jadi kalau prinsip gua itu yang namanya pemanasan. Namanya pemanasan kan? Berarti harus panas. Panas kan? Panas. 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 Sudah merah tuh. Berarti harus yang panas-panas. Nah ini Baru bisa start. Ya? baru bisa start. Seperti pesawat. Baru bisa Iya, kalau nggak panas nggak mungkin start. Oh betul juga. mengurangi cedera juga dan Warming up ya. menambah koneksi antara mind and muscle-nya. Jadi kita udah berasa nih, udah ada koneksi antara mind sama antara pikiran dan ototnya. Ketika kita naikin beban udah enak sih. Kita lebih dapat lagi kan. Ayo lagi dong. Masuk ke variasi yang kedua, yaitu standing shoulder press. Kita menggunakan bar kali ini dengan posisi berdiri. Kenapa gua ambil posisi berdiri? Karena gua juga pengen sekalian memperkuat otot lower back gua. Jadi dengan posisi tersebut lu bisa melatih selain otot shoulder, lu bisa melatih kekuatan otot lain seperti otot back, lower back. Kenapa? Karena pada saat lu handle bebannya, enaknya di free weight itu begitu. Kalau di free weight, lu bisa ambil beberapa atau lu bisa melatih beberapa bagian otot dalam satu gerakan. Pick up the phone. Ada bertiga, gua akalin biar nggak terlalu lama restnya, gua akalin dengan superset. Jadi habis dari shoulder press kita langsung ke side lateral menggunakan dumbbells. Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up the phone. Sekarang kita masuk ke set inti. Jadi kalau gua pribadi untuk pola latihan gua, 2 set pertama itu gua lakukan sebagai set pemanasan. Untuk jumlah repetisinya sekitar 15 sampai 20 repetisi. Kemudian untuk set inti itu atau hipertrofi, gua pakai buat hipertrofi. Jadi antara 10 repetisi sampai 12 repetisi. Set inti itulah yang gua pakai biasanya untuk set-set meningkatkan massa otot gua, set hipertrofi. Jumlah repetisinya antara 10 sampai 12 repetisi.
Isinya banyak kan antara 15 sampai 20%. Tujuan gua untuk melatih ketahanan ototnya, endurance otot. Variasi berikutnya yaitu neck press. Ini fungsinya untuk melatih ini nih, trapezius dan rear deltoids atau deltoid block. Jadi hampir sama dengan shoulder military press. Kalau shoulder military press depan, kalau ini jatuhnya di belakang. Kemudian pada saat naik fokus ke trapsnya. Pada saat turun kita nahannya pakai rear deltoid. Kemudian ini juga gue bakal lakukan superset. Supersetnya itu dengan dumbbell rear deltoids atau deltoid block. Sekarang kita masuk ke variasi berikutnya. Gue mau melatih otot trapezius. Kali ini yang akan gue lakukan adalah shrug dengan menggunakan barbel. Itu fungsinya untuk melatih otot trapezius, jadi kelihatan lebih gede layarnya. Stay tune terus. Iya kan itu bilang 200 kilo sikat. Ini kayaknya Karena gue pakai warna ini jadi oh iya. Jadi Goku dan mencegah corona ya. Saya sudah berpengalaman sparring sama dia. Lebih baik beban ringan kalau bisa 1 kilo ya. Kalau ada 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo aja panas, 2 kilo aja panas. Iget keren loh. Kadang-kadang kita cari kesempatan gitu dia meleng, kita berhenti. Tapi dia lihat kurang, tambah. Betul kan? aja habis latihan kagak dibalikin namanya, kesel banget gua.
namanya Arnold Press. Mungkin yang buat Arnold Schwarzenegger kan? Pasti itu ya. Iya. Saya namanya Arnold Press. Kapan-kapan Jadi, ada juga Get Press. Hah? Yang tadi, Oh yang tadi Get Press. yang awal tuh, Oh. Higit lateral. Yang awal yang panas itu. Oh, bukan. Iya. Jadi kalau ini shoulder press, tapi dia bisa hit beberapa bagian. Sama kayak tadi yang lateral itu, ya, dia bisa hit depan, samping, belakang. Dapat. Nah ini sama juga nih, Arnold press. Computer. Untuk bebannya disesuaikan aja yang bisa 12 repetisi. 22 kilo. 22. Oke. 2 kilo untuk beli daging gitu. Kan 22. Siap 88 ya. Jadi ini merupakan variasi terakhir untuk latihan shoulder gua di hari ini. Ini gua menggunakan dumbbells, namanya adalah front lateral raise. Tapi gua menggunakan di sini bangku dengan sudut 45 derajat. Tujuan gua adalah untuk mengurangi momentum. Jadi benar-benar gua bisa fokus ke shoulder atau otot deltoid gua yang bagian depannya. Biasa kalau berdiri kan ada yang pakai momentum ayunan badan. Jadi kalau dengan menggunakan bangku, kalian bisa mengurangi momentum itu. Jadi benar-benar bisa fokus ke shouldernya, ke otot deltoidnya. Oke, akhirnya kita udah selesai untuk latihan hari ini. Gimana? Cukup Latihannya? hardcore. Cukup hardcore, berarti belum terlalu hardcore. Ya cukup udah melebihi hardcore. Kirain masih Ya. kurang, kalau kurang ditambah nih. Enggak, tapi kalau jujur, Hah? saya nge-gym setiap hari. Ah. Saya rasa setiap hari itu seminggu 6 kali itu gak ada artinya sama yang sekarang ini. Berarti Kalau saya latihan seperti begini, paling saya nge-gym 2 kali seminggu atau sekali seminggu loh. butuh istirahat ya. Ini besok jangan ada yang ganggu saya. Ya. Lu gimana? Aduh, Latihan? panas. Panas. AC-nya kali nggak bener nih Gue panas. nggak pernah ngangkat main shoulder tuh 2 kilo. Baru kali ini gue main shoulder 2 kilo dan Biasanya Hah? 1 ons. biasanya 10 Biasanya kilo, lebih berat. 12 kilo, 16 kilo. Ini 2 kilo. Cuman kalau gua memang yang utama itu tekniknya dulu. Teknik angkatannya benar. Dengan begitu kita bisa meminimalisir gerakan cheating atau momentum. Akhirnya otot yang benar-benar ingin kita latih itu bebannya fokus di situ, stresnya lebih dapat. Makanya walaupun dengan 2 kilo dia udah berasa berat. Biasanya kan dia bisa sampai 10 kilo, cuman gerakannya itu ngayun, cheating. Akhirnya yang seharusnya dia latih ototnya deltoid bisa dapat yang lain juga. Kalau kita biasanya kan kita juga kan ya gimana ya, teknik kita beda. Sebelum ngangkat kita langsung kepikir bisa nggak. Ya, Kalau udah menghantui gitu udah susah ya. ya Dapat jadi nggak? Dapat. intinya kalian
yakin sama kemampuan diri kalian, karena yang mengecilkan diri kalian ya kalian sendiri. Semua itu berasal dari dalam. Ketika kalian mengatakan kepada diri kalian bahwa kalian bisa, dengan begitu kalian memberikan motivasi nih kepada diri kalian. Walaupun mungkin hari ini nggak bisa, tapi besok-besok dengan usaha yang kalian lakukan kalian akan bisa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video gua dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi lebih buat kalian lagi, dan menjadi pelajaran sebagai bahan tambahan lah ya. Ilmu Karena ilmu itu nggak ada batasnya. nggak ada habisnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe untuk berlangganan. Kemudian jangan lupa Praktekin. share. Ya. Share, praktekin. Jadi kayak gua selalu share nih ke teman-teman mengenai ilmu gua. Kalian juga ketika mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kalian harus share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat yang seperti kalian dapatkan. Stay tune terus di channel gua, Gigas Executioner. Sikat. Boom.